Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Saudara-saudara, selamat pagi dulu. Beri dulu salam kiri kanan Anda dulu. Beri dulu salam kiri kanan dulu. Beri dulu salam dulu. Mungkin tadi ada yang agak telat ya. Katakan iya ya, ayo. Jangan-jangan suami istri, suaminya belakangan, istrinya tadi duluan ya. Bisa juga kan? Salam aja. Suami istri salam. Katakan selamat hari Minggu Pak. Tolong suaminya jawab, jangan dijawab ya. Minggu, selamat hari Minggu ya. Anda harus tetap punya sebuah sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, walaupun kita kadang-kadang lemah, walaupun kita kadang-kadang ini dalam kesulitan, ingatlah Yesuslah yang mempesona kita, bukan yang lain. Dunia tidak bisa memberikan kepada kita sukacita yang abadi, tidak bisa ya. Tidak mungkin. Kepuasan itu tidak ada kalau kita di dalam segala hal selalu perkara dunia. Nggak ada kepuasan di situ. Oke, hari ini kita akan lanjutkan. Tadi ibadah 1 saya sudah sharingkan firman Tuhan, masih tentang pemeliharaan Allah, tetapi saya lanjutkan pada ibadah siang ini juga tentang pemeliharaan Allah, sambungan dari ibadah tadi yang pertama. Nah, sekarang kita coba perhatikan saudara-saudaraku, 1 Raja-Raja, pemeliharaan ilahi, bagaimana Tuhan memelihara kita anak-anaknya. Pada pasal 17 ya, ayat 1 tadi sampai yang ke-6 saya sudah cerita ke bagaimana tentang Elia di tepi sungai Kerit. Nah, kita akan lanjut hari ini tentang Elia dan janda di Sarfat. Nah, kita akan baca slide. Kita lihat dulu tadi ayat 5 sampai yang ke-16. Saya rindu kita baca bersaut-sautan. Saya ayat yang ke-5, saudara-saudara baca ayat yang ke-6. Terus. Iya, pelan-pelan secara responsoria. Oke? Siap ya? Ayat yang ke-5 saya mulai baca. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. 8. Bersiaplah, 9 ya, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 sama-sama. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang
seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Kembali lagi berbicara pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu memelihara setiap hamba-hambanya. Pada minggu yang lalu saya sudah bilang, kalau mau menjadi hamba Tuhan tidak boleh takut 3 hal. Tidak boleh. Kalau Anda masih takut salah satunya, enggak usah jadi hamba Tuhan. 1, tidak boleh takut mati. Kalau jadi hamba Tuhan tuh nggak boleh takut mati. 2, tidak boleh takut tidak makan. Tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh takut masa depan. Bagaimana nanti, itu bagaimana lagi, apa yang bagaimana, itu nggak boleh. Ada yang harus Anda sadari dan saya sadari sebagai anak Tuhan. Untuk urusan 3 hal tidak boleh lagi menjadi kekhawatiran. Untuk jadi kita ini sebagai anak Tuhan tidak boleh khawatir dalam 3 hal. Apa itu? Tuhan bilang apa? Janganlah kau khawatir akan apa yang kau makan, yang kau minum, dan kau pakai. Tidak boleh khawatir 3 hal ini. Makan, minum, pakai. Tidak boleh khawatir. Kalau Anda makan, minum, pakai saja Anda sudah khawatir, Anda pasti menjadi orang yang gampang putus asa. Pandang burung di udara, tidak menabur, tidak menanam, tapi dipelihara Bapakmu di sorga, katanya. Bukankah kau lebih berharga dari burung-burung pipit itu? Demikian kata kitab Injil, menuliskan hal itu, hal kekhawatiran. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita kadang-kadang lupa bahwa kita punya Allah yang besar. Katakan amin. Pada ibadah 1 tadi saya sudah katakan, kalau mau tahu pemeliharaan Allah bagi kita, kalau mau mendapatkannya, kita harus tahu bahwa kita punya Allah yang hidup. Katakan amin. Itu sebabnya pada ayat yang pertama di situ dikatakan Elia, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Ingat saudara-saudaraku, kau sedang melayani Allah Israel yang hidup, bukan yang mati. Kebanyakan orang gak sadar-sadar bahwa dia punya Allah yang hidup, Allah Israel, yang orang Israel selalu mengenalnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak seperti Allah-Allah lain, tidak seperti dewa-dewa, berhala-berhala bangsa-bangsa lain atau Allah-Allah bangsa lain. Allah Israel, Allah yang hidup. Dan Elia tahu persis dia melayani Allah yang hidup. Dia tahu dalam masa sukar, masa sulit pun Tuhan sanggup membuat mukjizat. Ingat baik-baik ibu-ibu semua yang gampang kali khawatir. Kalau berdoa panjang kali, dari Sabang sampai Merauke, tapi khawatirnya pun auzubillah, masya Allah, parah juga. Halo ibu, kau punya Allah yang hidup, kau punya Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang tidak ada tandingannya. Dan dia melihat engkau, dia melihat, dia memandang kita semua. Kekhawatiran kita kadang-kadang, aduh, belum jadi aja kita sudah khawatir gitu, padahal belum terjadi. Halo, pandanglah, lihat di belakang. Selalu saya bilang, lihatlah, sekali-sekali coba menoleh ke belakang. Mohon maaf, tidak kujengkali, tidak kuhina Bapak Ibu, tidak. Siapa dulu Bapak Ibu dulu coba? Kenapa bisa menikah? Ada uang Bapak dulu rupanya? Ada? Nggak ada kan? Tapi kenapa bisa menikah dengan istri? Hidup lagi sekarang. Tengok lagi badannya, luar biasa. Lebih besar dari badannya daripada para pendeta. Mohon maaf, nggak nembak, cuma nyindir aja saudara-saudara. Saya tanya pada saudara, nggak kuhina ya, nggak kujelekkan, bukan. Tapi coba pernah
Karena dia berpikir dulu kita ini nggak ada apa-apanya. Bukankah kita dulu menangis-nangis, kawinnya aku nanti ini Tuhan, nikahnya aku nanti ini Tuhan, dari mananya uangku ini Tuhan? Jadi punya anak lagi, hidup lagi. Apalagi sih yang Anda terlalu khawatirkan terus menerus? Hah? Apa sih? Aku kadang-kadang bingung. 3 hal tidak boleh khawatir: makan, minum, pakai. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya Anda khawatir kenapa? Karena Anda mau lebih dari makan, minum, pakai. Ngerti maksudnya? Sudah ada makan, minum, pakai, tapi mau lebih lagi. Apa itu? Skincare. Ya apa boleh buat? Nggak ada, ya khawatir lah. Ngerti maksud saya? Pelembab, eyeshadow penembab, pengangkat sel kulit mati, anti gores. Anda tahu, makanya Anda stres itu, khawatir kenapa nggak ada anti gores Anda. Itu kan persoalannya. Tapi coba kalau sudah ada makan, minum, pakai, kenapa Anda tidak bersyukur gitu loh? Elia di tepi sungai Kerit diberi makan oleh Tuhan, dan luar biasa berkat Tuhan turun itu. Cara Tuhan itu mukjizat atau tidak? Mukjizat kan? Dikirimnya burung gagak. Ya Tuhan, aku perintahkan burung gagak akan memberi kau makan, katanya. Yo, enaknya itulah. Burung gagak ini dikasih Tuhan perintah. Luar biasa. Saudara-saudara, kita seringkali harus memang memasuki masa-masa sulit. Tapi dengar baik, di masa sulit itulah pembuktian bahwa kau punya Allah Israel yang hidup. Kalau di masa senang kau nggak bisa membuktikan Allah Israel yang hidup. Masa susahmu itulah kau buktikan bahwa kau punya Allah Israel yang hidup. Amin, saudara-saudaraku. Iya, coba bayangkan diberikan Tuhan di sungai Kerit, di tepi sungai Kerit. Di situ ada air, tapi lama-lama berbulan-bulan karena tidak turun hujan, keringlah. Ingat Tuhan pelihara. Saudara-saudara harus sungguh-sungguh, betul-betul Anda harus yakini hidup Anda itu, bahwa Tuhan Anda yang Anda sembah tidak mungkin terlantarkan kita. Amin, saudara-saudara. Mintalah maka akan diberikan. Itu janjinya. Carilah maka apa? Kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bapak mana di dunia ini yang minta anaknya minta roti dikasihnya batu? Bapak mana di dunia ini yang anaknya itu minta roti, minta ikan dikasihnya kalau jengking ular? Bapak di dunia ini saja yang jahat saja tahu memberikan yang baik bagi anak-anak, apalagi lah Bapakmu yang di surga, kata kitab Injil Matius. Yang ianya Anda tidak meyakini bahwa Anda punya Bapa yang begitu baik. Nah sekarang kita lanjut, saudara-saudara. Ketika Elia sudah berada di sungai Kerit tadi, dan kemudian sungai itu kering, dan Tuhan berkata kepada Elia, sekarang kamu berangkat menuju Sarfat. Sarfat itu di mana? Sarfat kalau ayat 7 bilang wilayah Sidon, ayat 9 berkata wilayah Sidon. Dari tepi sungai Kerit menuju wilayah Sidon di atas tuh. Nanti kita lihat petanya biar bagus ya, biar kita lihat. Elia itu berjalan dari tepi sungai Kerit itu menuju itu jaraknya itu kurang lebih 160 km. Dan Elia harus berjalan naik menuju Sarfat. Kerit, sesungguhnya arti Kerit itu diasingkan, dipisahkan. Makanya Elia berada di tepi sungai Kerit artinya diasingkan, Tuhan di situ bersembunyi. Mengapa disuruh Tuhan bersembunyi? Karena istrinya si Ahab, Izebel,
Jahatnya luar biasa itu istri. Perempuan yang saat itu suka kali mendominasi. Suaminya diaturnya dan dia yang kayaknya bos. Ahab raja, tapi dia yang jadinya pemimpin, dia yang melebihi raja. Bayangin saudara-saudara. Dan yang paling parahnya, dia memelihara nabi-nabi Baal, dikasihnya makan untuk melakukan upacara penyembahan berhala. Nanti pada selanjutnya nanti itu dihancurkan oleh Elia di Gunung Karmel. Tapi saudara-saudara, saya mau beritahu pada saudara, diasingkan Tuhan sengaja di tepi sungai Krit, diberikan Tuhan di sana makan minum. Makanannya sekali lagi bukan ikan asin ya. Kalau kita baca tadi ayat 6 bilang burung gagak disuruh Tuhan membawa roti dan daging, bukan ikan-ikan asin, bukan ikan-ikan teri, enggak. Daging. Kan selalu saya berpikir gini, dari mana lah diambil burung gagak ini roti dan dagingnya? Padahal waktu itu Israel lagi kekeringan, di mana lah? Saya langsung berpikir, pasti disuruh Tuhan, diambil dari istananya si Ahab. Mungkin tukang masaknya itu lagi masak, taruhnya situ ada daging ya kan, untuk makanan si Ahab, dan juga roti untuk udah dimasak untuk si Ahab. Di situ masuklah burung gagak itu, diambilnya lah, taruhnya dikasihnya sama Eli. Saya nggak tahu, itu mungkin cara saya berpikir. Nggak ada ayatnya, jangan diimani juga, nggak ada ayat. Cuman saya berpikir jangan-jangan gitu. Tapi biar bagaimanapun semuanya itu tergantung caranya Tuhan saja. Beda-beda 1001 macam cara. Tapi yang pasti Elia dipelihara Tuhan. Katakan amin. Lalu pergilah disuruh ke Sarfat. Ya, Sarfat itu artinya apa? Sarfat pada artinya itu pemurnian atau peleburan, atau juga bisa disebut ujian. Itu Sarfat. Kalau kita melihat di mana perjalanan daripada Elia, coba tampilkan slide peta. Nah, Anda bisa lihat petanya bahwa bayangkan Kerit Brook, itu artinya tepian sungai Krit. Dia naik ke atas itu menuju Sarfat. Bayangkan naiknya terus dan terus 160 km jalan kaki. Dia harus juga berjaga-jaga karena ya dia bukan mau disingkirkan oleh Izebel, istri yang jahat itu, yang memang betul-betul setan itu sebenarnya dalam dirinya itu. Saudara-saudara, di dalam perjalanan yang begitu jauh panjang, pastilah Elia capek, lelah, lapar, pasti bukan? Tapi yang menarik, saya berpikir begini, kenapa Tuhan suruh begitu jauhnya jalan sampai menuju Sarfat di atas begitu jauh gitu? Kadang-kadang saya kan bisanya pergi entah ke Samaria, kan tinggal belok sedikit. Kenapa sampai ke Sarfat di atas ini? Melewati Danau Galilea lagi. Saudara-saudara, itu membuat saya, menjadikan saya berpikir, coba mengimajinasi saya bawa, apa ya Tuhan, kenapa ya? Saudaraku, ternyata memang karena dari kata Sarfat itu, ingat baik-baik, kadang kita ada di tepi sungai Krit dalam hidup ini, memang sengaja dibawa Tuhan jauh perjalanan hidup ini. Untuk apa? Dimurnikannya kita, diujinya kita. Peleburan Tuhan, pemurnian Tuhan, betul-betul sakit, betul-betul menderita, lelah kita, betul-betul kadang-kadang kita ini sampai sudah seperti mau putus asa. Tapi itulah Tuhan. Di balik semuanya penderitaan, peleburan, pemurnian hidup ini, ada selalu maksud Tuhan di situ. Tidak mungkin tidak. Dan itu saya aminkan dalam hidup saya. Terus
menerus. Masa-masa sukar berat begitu ya. Dan di saat susah sukar itu kadangkala ketika saya membaca Alkitab, saya merenungkan firman Tuhan, luar biasanya di situ banyak pengertian-pengertian yang bisa saya dapat. Kadang-kadang firman Tuhan itu sudah biasa dibaca, tetapi karena tidak ada sebuah pemurnian, belum masuk dalam pemurniannya Tuhan, saya bisa menganggap ayat itu biasa saja, kayak numpang lewat saja di depan saya. Tapi begitu ada penderitaan, ayat-ayat tertentu di dalam kebenaran sudah berulang kali pun saya baca, di situ ternyata mengandung banyak rahasia kehidupan yang saya bisa dapatkan. Salah satu contoh, dalam masa-masa sulit pelayanan, saya membaca Alkitab, saya membaca kitab Roma, dan saya menemukan itu yang sering kali saya sampaikan kepada banyak orang tentang bagaimana menjalani hidup. Saya tidak akan pernah lupa ayat itu sampai hari ini. Ayat itu adalah Roma 12:12. Itulah rumus atau rahasia menjalani hidup. Tapi Anda tahu, ayat itu biasa aja kalau dibaca, itu biasa aja. Tapi begitu dalam peleburannya Tuhan, dalam sarfatnya kita, itu ayat hidup sekali. Yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, Roma 12:12. Sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Kita nggak akan bisa ngerti ayat itu begitu dalam kalau kita tidak mengalami kesusahan, kesukaran. Kita tidak mengalami masuk ke sarfat-sarfat kita dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara, jangan anggap remeh setiap sarfat yang Anda alami. Jangan anggap remeh. Karena ada begitu banyak rahasia-rahasia ilahi yang dia ingin sampaikan kepada saudara, yang ingin dinyatakannya pada saudara. Jadi kesusahan, penderitaan, kesedihan, duka yang Anda alami, apapun itu bagian corak jenisnya, Anda harus temukan rahasia Tuhan di balik semua itu. Tapi kita kan seringkali hanya selalu apa? Berputus asa. Selalu berpikir hidupku akan mati, hidupku sia-sia. Enggak. Perjalanan hidup belum selesai sampai Tuhan menjemput kita. 2 hari ini saya itu flu berat sekali. Asik bersin dan ini ingus air terus bersin terus. Saya harus ambil sapu tangan, kadang-kadang tisu banyak sekali habis. Saya tidur tadi pagi, saya bangunnya jam 3. Kenapa? Bersin terus, flu. Tapi apakah itu berarti bahwa saya berkata, udahlah nggak usah lagi pelayanan? Nggak bisa. Saya turun dari atas ke bawah, saya di sini goyang, jalan, saya bilang dalam nama Yesus, darah Yesus sembuhkan aku. Walaupun begitu terus bersinnya, sampai istri pun bingung, apa aja tuh Pak? Ya macam mana pula dari dalam keluar, ya macam mana aku tahan. Saudara-saudara, itu masih terlalu kecil karena saya memang udah agak sedikit lelah ya. Jadi tadi bangun jam 3, ya sudah saya siapin saat teduh. Biasa kalau saya bangunnya cepat sekali, biasanya saya bikin saat teduhnya kadang jam 3, kadang setengah 5, kadang jam 5. Bapak Ibu yang para PKS kalau tahun lihat di grup PKS itu, PKS-nya harus sebarkan lagi di grup masing-masing komselnya. Ya saya terus upayakan. Tapi ingat saudara-saudara, saya merenung kepada diri saya gini, kenapa ya Tuhan? Begitu tahu misalnya sebuah ayat yang mau saya renungkan, kenapa bisa cepat begitu? Cepat, ini maksudnya, gitu.
Saya merenung lama. Akhirnya saya mengerti begini. Itu semua disebabkan kenapa? Proses sarfat yang sudah saya alami bertahun-tahun. Tuhan proses cepat dalam akal pikiran untuk mengerti ayat ini, mengerti begini. Ditulis, diketik apa semua, cepat. Saudara-saudaraku, itu dilatih dari masa-masa penderitaan. Oke, Anda mengerti saudaraku? Jadi jangan pernah Anda anggap remeh setiap penderitaan Anda yang Anda alami. Tuhan sedang memurnikan Anda menjadi jauh lebih mulia lagi. Jauh lebih berkilau lagi, bersinar lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Nah, kita mau melihat hari ini dari ayat yang kita baca, ada beberapa hal-hal penting yang harus kita miliki, yang harus kita sadari. Yang pertama, bahwa akan ada masa kesusahan. Ayat yang ke-7 bilang kan, sungai itu menjadi kering, hujan tidak turun. Anda tahu kalau hujan tidak turun, kita saja. Coba bayangin, kita saja. 1 minggu aja nggak turun hujan, udah banyak kocar kacir. 2 minggu apalagi, 3 minggu apalagi. Saudara-saudara kita yang di kampung, yang di desa di sana, di pegunungan, di bukit di atas sana, semua udah pastilah itu menjerit hujan tidak turun. Dan ini berapa lama? Kalau kita baca kitab Yakobus, Elia katanya manusia biasa berdoa, hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Bayangkan 3 tahun 6 bulan, 3 tahun setengah nggak turun hujan. Itu sebuah kesusahan, itu penderitaan, betul. Makanya sudah habislah air di tepi sungai Krit, sudah tidak ada lagi di situ. Ketika dia dipisahkan, ketika dia diasingkan, ingat tadi Krit artinya diasingkan, dipisahkan. Sudah nggak ada lagi di situ sumber airnya. Tuhan pun menyuruhnya, pergilah ke janda di Sarfat. Coba, ini yang saya kadang-kadang bingung. Kok Tuhan suruh naik ke jauh itu, tapi kepada seorang janda? Kaya kah? Enggak, miskin pula lagi janda itu. Tinggal tepung segini aja sama minyak sekali tuang ini, tinggal itulah makanannya. Habis itu, habislah. Saudara-saudara, rasanya nggak mungkin bisa terpelihara hambanya yang satu ini, Nabi Elia. Tapi Tuhan suruh ke sana. Apa yang saya mau katakan kepada saudara dalam kita menghadapi berbagai hal dalam menjalani hidup ini? Kalau yang pertama akan ada masa kesusahan, maka yang kedua harus Anda mengerti, dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk kita sadar bahwa saya ini nggak ada apa-apanya. Coba dengarkan saya, nabi, dengarkan saya, ini penting. Jabatan nabi itu bukan main-main itu, itu terhormat. Artinya orang yang dekat sekali sama Tuhan, kan begitu, penyambung lidah Tuhan. Terus disuruh Tuhan pergi menemui janda, udah gitu miskin lagi. Saudara-saudara, masuk akal nggak itu? Tahu nggak saudara? Dibutuhkan sebuah kerendahan hati yang betul-betul sadar bahwa saya ini, jabatan saya nggak ada apa-apanya. Saya mau minta tolong pada siapa? Janda miskin, bukan janda kaya. Untuk kita melihat nantinya dalam perjalanan hidup, sampai nanti berkat kita peroleh dalam masa susah itu, kerendahan hati perlu loh saudara-saudara. Maaf ya, banyak orang dia sudah hancur ini, tapi segan menceritakan sama, nanti apa katanya balik, nanti apa katanya. Bodoh-bodoh, kau sudah hancur,
nanti apa dibilang, gak usah lah, nanti apa katanya. Maaf ya saudara, kesombongan itu menghancurkan dirimu. Padahal saudaramu mau mendoakanmu, tapi dia bukan malaikat. Dia kan nggak tahu apa masalahmu. Dia bukan malaikat tahu, dia bukan Tuhan tahu kesusahanmu. Lalu kadang-kadang kita ibu-ibu nih, nggak apa-apa, Tuhan baik, ditahan. Padahal sudah hancur. Tahu nggak saudara? Itulah gunanya komsel itu sebenarnya. Di situ Anda cerita ini kesusahan kami. Mohon maaf ya, saya bukan menolak kalau Anda minta WA itu doakan saya Pak, enggak. Saya akan berupaya. Kemarin sama Kaleb, udah datang sama Kaleb belum? Oh belum. Ini keluarga Amaina Kaleb nih. Pertama sakit anaknya, sampai saya udah pulih gitu. Datang lagi dianya lagi. Sama Kaleb lagi kemarin sakit lagi sampai itu, waduh. Sampai Ina Kaleb terus, Pak bagaimana? Ini sekarang anaknya yang paling kecil lagi nih, lagi demam tinggi lagi katanya sama saya lagi. Saya bilang, ayo ke tempat Pak Dokter Purba. Sudah Pak, sudah dikasih obat. Ya puji Tuhan lah, pasti sembuhnya itu. Hal-hal yang seperti itu bisa kita alami. Untuk Anda telepon saya, yes. Tapi maksud saya, seberapa kuat saya satu berdoa. Kalau anggota komselmu ada 10 berdoa untukmu, bukankah lebih hebat? Halo, saya bukan melarang Anda berdoa buat saya. Tapi kita seringkali nggak punya itu karena hati, takut ketahuan. Seolah-olah kalau kita ceritakan masalah kita seperti seolah-olah merasa saya ini lemah. Siapa bilang kau lemah? Hah? Siapa bilang? Aku aja udah terlalu berat, aku bilang kok. Sama beberapa orang, akhir capek kali aku ini, aku bilang, doakanlah aku ini. Pusing kepala aku. Ini masalahnya, ini begini, anak kami begini, doakanlah. Semua orang punya kesusahannya sendiri. Tapi Anda selalu mau dapatkan berkat saja, mau dapat pertolongan Tuhan saja. Tapi Anda tidak berani untuk mengungkapkan keadaan Anda. Mana mungkin? Halo, lalu Anda pikir saya harus tahu. Tiba-tiba suara roh datang. Bukan burung merpati, burung gereja datang ke rumah. Gitu. Inaga bulade dia lagi sakit, terus pergi lagi burung gerejanya, begitu. Hinggap dia di masjid pula lagi itu. Itu burung murtad gitu. Sebentar di gereja, sebentar di masjid deh. Ngomong begitu. Sebuah alam roh semuanya begitu. Kata Tuhan begitu. Pusing kepala kita. Sampai ada pula kalau mau belanja pun tanya Tuhan lagi, apa kata Tuhan, apa yang mau belanja. Bodoh kali kau tengok, gak ada cabai, gak ada bawang beli, ngapain kau tanya kata Tuhan. Ada bodoh-bodoh juga kadang-kadang. Ini keterlaluan ngeroh-ngerohnya. Enggak. Halo, butuh apa? Kena hati. Bayangin, Nabi pergi kepada janda miskin minta tolong. Jatuh nggak wibawanya itu? Saya tanya Anda dulu, jatuh nggak wibawanya itu? Kalau kita bikinlah dalam diri kita sekarang, dalam diri udah susah begitu, berpangkat tinggi jabatan, terus minta tolong sama orang yang susah. Sama siapa? Tetangganya, yang mungkin apa? Ya nggak ada apa-apanya. Rasanya jatuh wibawanya. Apa yang Anda minta tolong? Seperti saya kemarin tuh sama tetangga, pinjam parang. Tahu parang? Nggak ada parangku. Kau ada parangmu? Nggak ada kan? Pinjam sama tetangga. Hah? Tak bisa. Saya ini kepala dinas. Alang mah kepala dinas mi. Tahu susah nggak apa-apa dong. Itu kan walaupun susah, itu namanya Anda belajar tuh rendah hati. Bu Pak bisa pinjem, Bu Pak ada sesuatu nih bisa minta tolong, begitu. Kemarin lagi mobil saya, mobil kami mogok, aku pun kenapa lagi mogok? Rupanya baterainya sudah soak. Coba bayangkan, turun, sampai dipinjam, minta tolong, sampai dia minta tolong, tetangga kiri kanan. Ibu langsung turun, Pak minta tolong ya gini-gini. Abang-abang, iya bu, turun lagi seorang.
Padahal sebentar aja kan hiduplah gitu. Anda tahu? Kalau kita ini jangan bilang, oh saya ini pendeta, titel saya profesor doktor karburator kotor bocor, langsung minta tolong gitu, nggak bisa lagi. Aduh, come on, pakailah sedikit kita punya yang namanya kerendahan hati. Nggak apa-apa kita minta tolong sama orang yang lebih rendah dari kita. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Makanya jangan suka jengkalin orang, jangan suka jengkalin, tahu jengkalin kan? Jangan suka nilai orang karena Anda lebih banyak hartanya, sementara di sana tidak ada hartanya. Anda lihat, Anda pikir Anda lebih hebat. Ada orang yang saudaranya jenderal luar biasa di Jakarta sana, sehingga dia berpikir tetangganya ini apa ini? Toke bawang, apalah bawangnya itu. Mungkin dia bilang begitu. Dengarkan saya, kalau terjadi apa-apa kemalingan rumahmu, siapa yang nolong kau pertama sekali? Siapa? Jenderal itu. Tetanggamu yang kecil-kecil tadi yang kau hina itulah pasti. Ingat saudara-saudara, kita perlu orang lain dan perlu kerendahan hati. Jangan kita menjadi orang yang selalu menyembunyikan diri karena takut sekali diketahuan apa adanya. Padahal itu adalah kesombongan. Amin, saudaraku. Supaya Anda dapat berkatnya, nanti Anda lihat apa yang terjadi selanjutnya. Yang ketiga, hal yang penting selanjutnya, ada ujian-ujian iman yang harus memang dihadapi. Di alam ayat 12, ini ujian iman. Karena Elia bilang, buatlah. Perempuan itu bilang, udah tinggal ini, nggak ada lagi. Ini sedikit pun, tinggal ini, satu genggam ini, minyak dalam buli-buli pun tinggal secuil, begitu. Nah, inilah aku kumpulkan ranting-ranting, ya aku bakar, masak aku, ya sudahlah. Makar, aku masak rotinya, udah mati kami, nggak ada lagi. Dengar, untuk mereka berdua saja, dia dan anaknya saja pun itu sudah yang terakhir kali. Artinya dimakan pun ini kurang, karena berdua kan ini, terus mati habis itu. Datang pula si Elia bilang, bikin dulu sama aku, kasih dulu aku air. Dikasih, habis itu bikin dulu roti. Itu, dengarkan saya baik-baik, itu ujian yang kadang-kadang harus kita hadapi. Itu namanya ujian iman. Taat nggak kita pada perintah Tuhan dalam masa susah kita? Bayangkan janda itu untuk dirinya saja tidak mampu, udah habis terakhir. Sekarang ada hamba Tuhan lagi, ada Nabi Elia lagi yang meminta. Perhatikan baik-baik. Kadangkala dalam ujian iman yang kita hadapi, ibu bapak, Tuhan terlebih dahulu meminta kita memberi apa yang kita punya, bukan memberi apa yang kita tidak punya. Sebenarnya kalaupun dimakan sama perempuan itu, janda dan anaknya, diberinya untuk anaknya, dibuatnya tepung makan, habis makanan, dengar ya, habis mereka makan, habis semua, bukan? Iya bukan? Mati juga kan? Tapi ini ada hamba Tuhan, ada Nabi Elia, bagaimana ini? Saya yakin ibu janda itu berpikir, untuk kami terakhir pun mati juganya setelah ini. Lebih bagus saya nggak apa-apa lah, ini ada hamba Tuhan, ada Nabi Elia, ya udah kasih sama dia. Nanti kalau mati, mati kami semuanya, udah selesai, mati juganya. Kira-kira gitu dia, cara berpikir saya begitu. Sudahlah, kasihlah, gitu kan? Tapi saya mau beritahu pada saudara, yang menarik perhatian saya di situ adalah dia percaya akan janji Tuhan. Apa itu? Elia bilang apa? Jangan takut, buatlah, ya kan? Nanti kalau kau buat, itu tempayan, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak itu sampai bulu tidak akan berkurang, percayalah.
Dia percaya akan janjinya Tuhan. Itu sebabnya Anda dalam ujian iman Anda, percayailah bahwa kau punya Allah yang hidup. Amin. Allah Israel yang hidup. Mungkin kau bilang, bagaimana mungkin aku bisa lagi memberi persepuluhan sementara kami pun kurang. Jangan pakai logikamu. Jangan. Karena perintah, karena itu adalah dasar kebenaran, Anda lakukan, Anda akan lihat hasilnya dalam hidup saudara. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, berkat bukan bicara uang. Amin saudaraku. Berkat jangan pernah ukur dengan materi. Berkat yang kesehatan, berkat kita punya hubungan yang baik di dalam keluarga, ya kan? Berkat di mana Tuhan itu memberikan kita masa depan. Itu berkat Tuhan loh. Berkat rohani. Anak kita nurut, itu berkat ibu bapak. Anak kita jalannya lurus, itu berkat. Ada ibu-ibu bilang gini, malas sekali aku sudah berdoa Pak Pendeta. Kenapa ibu sudah malas berdoa? Gak tau lah Tuhan itu. Bertobatnya suamiku udah capek kali aku berdoa sama dia. Biarlah hancur-hancur semuanya. Saya bilang, ibu mau lihat berkat yang mana lagi? Ya itulah. Macam pun dana uangnya pun tidak pernah dikasih sama aku. Kerja dia hasilnya entah kemana, gak ada sama aku. Halo, ibu sungguh-sungguh berdoa, berkatnya bukan begitu yang dilihat uangnya. Lalu apa Pak Pendeta? Saya cuma bilang, lihat anak-anak ibu. Bukankah anak-anak ibu nurut sama kita, sama ibu? Anak ibu narkoba? Ya enggak Pak Pendeta. Itu berkat Tuhan loh. Anak ibu bagaimana? Pacarannya aneh-aneh? Ya enggak Pak Pendeta. Itu berkat Tuhan loh. Anak ibu kerja tidak? Ya kerja Pak Pendeta. Ya kecil-kecilan. Pokoknya udah kerja. Dulu mama kurang terus. Udah kerja kecil-kecilan lagi katanya. Padahal ada gaji anaknya. Masih kurang lagi. Saya bilang, itu berkat Tuhan. Anak bisa kerja itu berkat Tuhan. Kami berdoa untuk bergumul untuk kerja anak kami. Itu begitu dia kerja, bersyukurnya luar biasa. Ini lagi si Theo lagi nih, bulan 3 mau selesai. Dia bilang, aku harus kejar Pak, 3 tahun setengah. Ingat kalau nanti selesai itu berkat Tuhan. Jangan ukur berkat Tuhan selalu materi. Amin saudara-saudara. Sehat itu pun berkat Tuhan. Coba ibu sakit-sakitan enggak? Enggak kan? Ya berkat Tuhan. Iya memang Pak benar capek. Ya kalau nggak mau capek mati aja lah. Bukankah semua itu berkat Tuhan kalau kita sehat? Jadi ujian iman itu harus kita tangkap dengan sebuah keyakinan percaya akan janji-janji Tuhan. Kalau Anda tidak percaya janji Tuhan, Anda akan kacau. Dan yang keempat adalah keputusan untuk taat. Maka perempuan ini, janda ini, dia pulang ke rumahnya, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi keputusan untuk taat. Dan yang terakhir saya akhiri, barulah poin terakhir adalah berkat pun tibalah. Apa berkat itu? Betul sekali. Tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Jadi bayangkan ini tempayannya, mereka ambil tepung, ini udah mereka ambil ya, mereka masak untuk mereka buat roti. Terus ada minyak, mereka tuang untuk mereka goreng itu, ya mereka masak begitu. Sudah habis kan harusnya kan? Ternyata makan lagi nanti siang mereka ambil, masih ada juga tepungnya lagi tuh. Bayangin nggak habis-habis, minyaknya juga nggak habis-habis. Sampai kapan? Sampai hujan turun ke bumi. Waduh, saudara-saudara, ternyata Tuhan kalau memberkati tidak habis-habis, tidak berhenti-berhenti. Saudara-saudaraku, pertanyaannya hari ini pada saudara,
Yakinkah saudara akan apa yang saya sampaikan ini? Tanya dulu kiri kanannya. Yakinkah Anda bilang? Tanya dulu. Tanya dulu kiri kanannya. Tanya kiri kanan. Yakinkah? Apa katanya? Kan ada yang jawab lagi. Hampir. Kan belum juga itu kan. Masih hampir. Halo. Yakinlah. Saatnya berkat akan tiba. Dia akan datang dengan luar biasa. Dan berkat itu tidak habis-habis dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Pulanglah dari sini dengan sebuah keyakinan, Tuhan memelihara saya. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami. Percayalah, ya, dalam kita taat selalu ada berkat-berkat Tuhan tersendiri. Kalau Anda belajar untuk terus taat dan terus dalam masa sukar Anda, yakinkan diri Anda bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi yang jelek dalam hidup Anda. Kalau Anda mengalami masalah, kalau Anda mengalami penderitaan, ingatlah baik-baik. Anda sedang diproses Tuhan, di sarfat Anda sedang dimurnikan Tuhan di situ, supaya Anda menjadi lebih mulia, lebih berohani lagi, lebih dewasa lagi daripada sebelumnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Lebih kuat lagi untuk Yesus.